percuma ketika dibersihkan orang ya, berbuat baik dan yang lainnya, tapi dia tidak pernah menjaga sholatnya, maka amal-amalnya pun akan rusak. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Kemudian berikutnya, ciri yang kedua orang beriman akan mendapatkan kemenangan adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu mereka yang menjauhi perkara-perkara yang melalaikan. Ya, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Dalam hadis bukan min husnil mar'i, dari kebaikan seorang, tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'lam, apa-apa yang dia tidak bermanfaat. Hari ini banyak sekali hal-hal yang memang bisa mengganggu, melalaikan diri kita. Terkhusus adalah dengan apa yang kita pegang hari ini, di handphone kita, di internet kita. Terkhusus ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Ya. Terkadang kita yang berjalan, ya. Masih banyak pekerjaan yang saya kerjakan, nanti saya jalan gitu. Nah itu dia. Sehingga apa? Kita menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan dirinya, melalaikan apa-apa yang menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segala apapun itu ya, pekerjaannya, kemudian apapun itu ya, sehingga apa? Sehingga dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman, orang yang menang adalah mereka yang menjauhi, meninggalkan apa yang dia tidak bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk akhiratnya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat yang pertama? Dalam hadis bukan awwalu ma yuhasabu indal 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Fa in shalahat shalaha 'amaluhu kulluhu, fa in fasadat fasada 'amaluhu kulluhu. Dalam hadis bukan awal, yang pertama, ma yuhasabu 'abd, awal amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba yaumul qiyamah, hari kiamat, as-shalah, yaitu salatnya. Fa in shalahat, apabila salatnya benar, apabila salatnya dia jaga, minimalnya adalah 5 waktu, minimal salat fardu, maka shalah amalku, dia akan benar amalan yang lainnya. Kalau kita umpamakan ini Pak, apa itu? Aqua gelas. Contohnya, ketika kita ingin minum, airnya itu seperti amalan. Ya, misalkan kita beramal, zakat, puasa, atau haji yang lainnya, dan yang menanggung amalan semua itu adalah sholatnya. Gelasnya itu diibaratkan seperti sholatnya. Kalau misalkan gelasnya bocor nggak Pak ini? Bisa diminum? Nggak bisa, kemana-mana. Nah begitu pun sholatnya. Ketika seorang menjaga sholatnya, maka dia telah menjaga wadah amal-amal yang lainnya. Sebanyak apapun amalan yang lainnya, dia baik berinfak dan yang lainnya. Tapi ketika dia tidak sholat, maka bocor. Ketika dia tidak menjaga sholatnya, maka sia-sia yang lainnya. Kenapa? Amalan yang pertama yang akan dihisab seseorang hamba kelak yaumil akhir adalah sholat. Maka ada seorang Arab Badui ketika itu datang kepada Rasulullah SAW. Dia menanyakan kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian kata Rasulullah, apa yang kau persiapkan? Ya. Kemudian dia mengatakan, saya sholat 5 waktu, puasa dan haji itu saja udah. Kata Rasulullah, kamu belum mampu. Kenapa? Salah satunya adalah menjaga sholatnya. Maka percuma ketika dibersihkan orang, ya, berbuat baik dan yang lainnya, tapi dia tidak pernah menjaga sholatnya, maka amal-amalnya pun akan rusak. Jadi disebutkan dalam hadis ini, awal yahsabu indal 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Jadi yang pertama akan hisab seorang hamba di yaumil kiamat adalah sholatnya dulu. Kemudian yang kedua baru amal-amal
Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau misalkan ini fondasi nggak ada tiang, kokoh nggak Pak? Misalkan bangunan nggak ada tiangnya sama sekali, kokoh nggak? Kayaknya nggak kokoh gitu Pak. Terus ada tiang yang penting gitu kalau di kita gitu. Kalau kena gempa itu langsung runtuh mungkin kalau nggak ada tiangnya. Tapi kalau ada tiangnya dia akan kokoh. Begitupun sholat. Kata Rasulullah mengatakan as-sholatu imaduddin. Sesungguhnya sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha, siapa saja yang mendirikan sholat, siapa saja yang mendirikan sholatnya, faqad aqamaddin. Maka dia telah mendirikan agamanya. Maka dia telah mengokohkan agamanya. Wa man tarakaha, siapa saja yang meninggalkan sholatnya, faqad hadamaddin. Maka dia telah menghancurkan agamanya. Sehingga apa? Sesungguhnya agama Islam adalah sholat. Kemudian bahkan banyak hadis-hadis yang lain terkait dengan keutamaan sholat. Contoh yang lain misalkan sebutkan al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Yang membedakan antara seorang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, maka adalah sholat. Jadi pemisahnya apa? Sholat. Makanya para ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat, bahkan dia tidak mengatakan tidak wajib sholat itu, maka dia telah keluar daripada Islam atau telah murtad. Maka ketika dia masih Islam ya harus syahadat lagi. Maka salah satu pentingnya kita mendirikan sholat. Ya. Mari kita ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita untuk mendirikan sholat. Maka segala perkara dunia ini akan baik ketika kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki sholat di keluarga kita, ya. Memperbaiki urusan-urusan kita, perbaikilah sholatnya. Para ulama mengatakan ketika urusan kita ingin baik, baik pekerjaan, baik di rumah, ketika banyak masalah di rumah, ketika banyak masalah di pekerjaan, maka perbaiki sholatnya. Pasti ada yang bermasalah dalam sholatnya. Maka ketika dia sholatnya awal kemudian dia perbaiki kekhusyuannya, maka insya Allah urusan-urusan itu Allah mudahkan. Kemudian menanyakan, bagaimana misalnya orang yang sholat kok enggak susah gitu hidupnya? Ya, banyak pertanyaan gitu. Saya lihat kok misalkan orang yang rajin sholat kok susah gitu ya hidupnya, miskin yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjamin orang yang sholat itu akan kaya, akan tapi Allah menjamin orang yang sholat mendapatkan ketenangan dalam sholat. Allah menjamin orang yang sholat akan mendapatkan kebahagiaan dalam hatinya, bukan dalam bentuk secara zahirnya. Terkadang ada orang yang banyak hartanya tapi dia tidak senang, tidak bahagia, hatinya tidak itminan. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, bukanlah dengan zikir pada Allah, hati akan tenang. Kenapa? Salah satu sholat adalah merupakan zikir kepada Allah, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketenangan hatilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang sholat, bukan banyakkan hartanya. Kalau misalkan kesolihan lebih banyak pilihan daripada hartanya, Fir'aun sebagai seorang raja memiliki banyak hartanya. Kemudian Qarun yang memiliki banyak hartanya, bahkan kunci gudangnya saja dalam Al-Quran bukan itu harus dipikul oleh orang-orang yang kuat di Mesir. Orang-orang Mesir itu tinggi besar. Jadi kuncinya saja tidak bisa dibawa oleh satu orang, saking banyak hartanya, saking banyak gudang hartanya. Tapi Abu Qarun meninggal dengan hartanya, ditimbun oleh hartanya. Jadi harta itu apa? Kesolihan. Orang yang rajin sholat bukan berarti dia kehidupannya misalkan, wah itu susah, enggak. Tapi ketenangan dalam hatinya. Itu dari itminanul qalb. Kemudian ciri yang ketiga, walladzina hum bizakati fa'ilun. Mereka orang-orang yang senantiasa menunaikan zakatnya. Mereka orang-orang yang senantiasa memberikan hak-haknya. Karena pada hakikatnya harta yang Allah titipkan kepada kita. Jadi harta kita adalah titipan, bukan milik kita. Karena sewaktu-waktu bisa saja Allah ambil. Istri kita juga titipan, anak kita juga amanah titipan. Ya, harta kita juga titipan. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian mimma razaqnakum. Jadi harta pemberian, harta titipan yang Allah berikan, maka infakkanlah haknya. Ketika kita memiliki harta yang memang sudah mencapai nisabnya, misalkan kita memiliki emas, kita sudah memiliki emas 85 gram, maka wajib untuk dizakati, karena bukan hak kita. Ketika kita memiliki misalkan harta 85 gram, kalau dirupiahkan berapa sekarang? 20 juta ya Pak? Karena sekarang itu emas 1 gram kurang 1 juta. Jadi ketika
ketika kita memiliki harta 85 juta, kemudian sudah mencapai haulnya 1 tahun, misalkan kita tabungkan deposito, kita deposito 200 juta selama 1 tahun, misalkan kita bulan Juli, kemudian datang lagi bulan Juli, maka wajib ketika sudah bulan Juli itu wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau kita makan, maka kita semuanya telah makan harta haram, karena itu bukan haknya. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Kemudian kita punya aset dan yang lainnya, kita berusaha berdagang. Kalau kita dagang, keuntungannya apa? Kalau sudah mencapai nisabnya, ya, nisabnya 85 gram, misalkan kita keuntungannya banyak, kita berdagang, misalkan aset kita 200 juta, maka ketika kita tutup maka harus langsung dikeluarkan zakat. Kalau tidak, maka harta itu tidak akan berkah. Salah satu tidak berkah kita adalah karena kita hari ini banyak berinteraksi dengan riba, misalnya. Kita banyak berinteraksi dengan harta-harta yang syubhat. Kata orang-orang kan yang haram saja susah, kita paling halal. Nah, ini hal-hal yang memang syubhat, perkataan-perkataan yang jelas. Maka sehingga apa? Ketika kita memiliki harta sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan, kita berikan haknya. Bukannya sekedar kita mungkin zakat fitrah saja gitu ya, Pak. Akan tapi ada zakat mal yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian berikutnya, ciri yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka orang-orang yang senantiasa menjaga apa? Menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan keluarganya, menjaga kehormatan keluarga besarnya. Ya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, menjaga furuj mereka, ya, kemauan mereka dari apa hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah dari kalau kita mesti melihat di media sosial yang lainnya, ya, anak-anak muda kita, maka jaga kita, anak-anak kita. Masya Allah hari ini kita dengan pergaulan bebas. Betapa banyak anak-anak muda. Kalau kita lihat misalkan, kalau kita misalkan dengar berita, baca berita, ya Masya Allah ya. Sudah banyak ketika hari ini misalkan anak-anak perempuan yang hilang keperawanan, yang lainnya tidak menjaga kehormatannya, bahkan dimurahkan gitu ya harga diri mereka. Maka kita jaga. Kita sebagai kepala keluarga diwajibkan untuk menjaga diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kenapa kita akan ditanya pada sebagai laki-laki, seorang pemimpin, kepala keluarga, kita akan ditanya anak-anak kita, istri kita, saudara kita. Ya. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Selamatkanlah diri kalian. Wa ahlikum nar, dan keluarga kalian. Dan hari ini mungkin tidak hanya anak perempuan, Pak. Akan karena laki-laki pun kita jaga. Kalau dulu mungkin bahkan lebih bahaya, Pak. Kalau kita melihat misalnya fenomena hari ini yang dinamakan dengan LGBTQ, ya. Sekarang sudah tambah Q, gitu ya. Lesbian, gay, transgender, gitu ya, biseksual, naudzubillah. Apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa umat Nabi Lut, hari ini justru mereka terang-terangan ingin apa? Dibebaskan, dilegalkan. Bahkan pemerintah mengatakan, ada mungkin pejabat yang mengatakan bahwa misalkan homo, kemudian gay dan yang lainnya itu merupakan fitrah, dan naudzubillah. Itu justru menyalahi fitrah. Hari ini kita tidak hanya khawatir kepada anak perempuan kita, akan kita khawatir dengan anak-anak laki-laki kita. Bukan hanya di sekolah-sekolah umum, Pak, akan tapi di pesantren yang lainnya pun. Naudzubillah. Sehingga apa? Kita jaga. Dengan bekali apa? Dibekali keimanan kepada anak kita, dibekali dengan apa? Penjagaan, Pak. Ya, naudzubillah. Kalau kita melihat pergaulan hari ini, gitu, Pak, mungkin berbeda dengan pergaulan waktu dulu, gitu ya. Hari ini kalau dilihat Masya Allah, gitu ya, kebebasan yang lainnya. Kenapa? Salah satunya adalah media, salah satunya adalah teknologi hari ini. Bebas semua orang mengakses. Bahkan kalau dilihat di survei itu, salah satu kota Bogor termasuk ke dalam yang terbesar, ya, penganut atau banyak ya orang yang terkena dengan lesbian ataupun homo dan lainnya. Ya, mereka punya komunitas, ya, komunitas mereka banyak. Bahkan mereka sudah masuk ke kampus-kampus negeri, ke kampus-kampus sudah pada masuk. Bukan hanya mahasiswanya, akan tapi dosennya pun mereka menyebarkan virus-virus
Sehingga apa? Hari ini kita benar-benar harus ekstra gitu, menjaga keluarga kita, terus anak-anak kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka orang-orang yang senantiasa menjaga harga dirinya, menjaga keluarganya daripada fitnah-fitnah seperti itu. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah-fitnah seperti itu. Keluarga kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita berusaha untuk menjaga itu. Dan kalau sudah terjatuh, masya Allah penyesalannya luar biasa itu. Ya, jangan sampai kita jatuh pada hal tersebut. Ya. Karena saya pernah berhadapan dengan seperti itu. Maksudnya apa? Dengan anak-anak yang seperti itu. Bagaimana penanganannya seperti itu? Kenapa? Mereka punya trauma dalamnya. Hari ini mereka menjadi apa? Menjadi korban, besoknya mereka menjadi pelaku. Makanya dalam Islam dikatakan orang yang terjatuh ke dalam liwat ataupun homo, maka dieksekusi ataupun dihukum dua-duanya. Al-fa'il wa maf'ul dihukum. Kenapa? Karena kebanyakan itu. Dan tidak ada obatnya mungkin itu. Tidak ada obatnya. Maka kita jaga itu. Jangan sampai keluarga kita terjadi. Kita mudah-mudahan kita doa kepada Allah, kita berdoa mudah-mudahan kita keluarga kita semua dijaga. Kemudian berikutnya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali ya orang-orang yang menjaga harga dirinya, orang yang menjaga kemaluannya, kecuali apa? Kepada yang halal. Kepada siapa? Azwajihim, kepada istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Tidak masalah ya. Bahkan menjadikan pahala ketika kita menyalurkan syahwat kita kepada istri kita, kepada yang halal. Allah menyediakan hal yang halal. Ketika ada yang haram, Allah menyediakan yang halal. Contoh misalkan zina haram, apa solusinya? Nikah yang halal. Bahkan ketika kita mendatangi istri kita, bercanda dengan istri kita dan yang lainnya, itu menjadikan pahala bagi kita. Ya. Nah, tapi ketika kita jatuh dalam zina, ya, maka dosa. Kemudian berikutnya adalah faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa saja yang mencari daripada selain itu, maka sesungguhnya mereka telah melampaui batas. Jadi siapa saja yang mencari hal-hal yang haram, maka mereka sudah melampaui batas gitu ya. Kemudian berikutnya, orang-orang yang Allah berikan kemenangan untuk di akhirat, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Mereka orang yang senantiasa menjaga amanah mereka. Ketika diberikan amanah, mereka jaga. Wa 'ahdihim, kemudian mereka juga janji-janji mereka ra'un. Mereka menjaga janjinya, menjaga amanahnya. Ayatul munafik salah. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba. Apabila dia berkata berdusta. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah khianat. Ya, kemudian wa idza ahida khalafa. Apabila dia berjanji maka ingkar. Ya. Maka di sini orang yang beriman, mereka yang senantiasa ketika diberikan amanah berusaha menunaikan amanah tersebut. Sekecil apapun itu amanah. Amanah pekerjaan kita, amanah di rumah kita sebagai kepala keluarga, amanah di masyarakat kita, ataupun amanah terhadap diri kita pribadi. Maka kita sekecil apapun amanah kita tunaikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan hadis juga kullukum, setiap di antara kalian adalah ra'i, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan setiap di antara kalian adalah mas'ul, penanggung jawab atas ra'iyahnya, atas bawahannya, atas rakyatnya. Ketika kita di keluarga, maka kita sebagai pemimpin, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sungguhnya laki-laki itu seorang pemimpin bagi perempuan, suami pemimpin bagi anaknya, suami pemimpin bagi istrinya. Maka segala bentuk hal-hal nanti itu akan ditanyakan. Kalau istri itu nggak ditanyakan nanti, ya, hanya mungkin sholatnya dan yang lain ketaatan pada suaminya. Tapi kalau suami, kalau istrinya nggak sholat, kita nggak kita nggak tegur, kita nggak nasihatin, dosa suami. Kalau anaknya nggak sholat, maka kita nggak nasihatin, nggak tegur, dosa bapaknya. Karena hari itu apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, di mana hari itu orang
dari anak dan bapaknya saling gak kenal, Pak, musuhan. Dari istri dan suaminya jadi musuhan. Ya, yauma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, bahkan orang tua sendiri pun menjadi musuh. Wa sahibatihi wa bani, sahibah, apa sahibah istrinya, wa bani, dan anak-anaknya menjadi musuh. Anaknya berubah pada Allah, ya Allah, dulu saya nggak pernah diingatkan sama bapak saya untuk sholat, dulu saya nggak pernah diingatkan untuk belajar ngaji, dulu saya nggak pernah diingatkan untuk apa berbuat baik dan yang lainnya. Saya dibiarkan sama bapak saya, kemudian dipanggil bapak, tanggung jawab bapak. Begitu bapaknya juga nggak kenal anaknya, dulu saya pernah mengingatkan dia. Contoh yang sangat itu dalam kakinya ada bekas saya dulu mengingatkan anak saya. Misalnya seperti itu. Jadi apa? Satu sama lain saling bermusuhan. Bahkan dalam ayat yang tadi disebutkan, kalaulah semua orang yang ada di muka bumi ini masuk neraka, nggak masalah, yang penting saya selamat. Saking apa? Saking egoisnya ketika hari itu. Nggak peduli itu baik. Tapi setelah dia masuk surga, barulah orang itu sadar, oh saya akan mencari keluarganya. Tapi ketika sebelum masuk surga, ketika dihisab, semua menjadi musuh, Pak. Anak jadi musuh dengan bapaknya, bapaknya menjadi musuh dengan istrinya. Ya. Sehingga apa? Apalagi dengan orang lain. Ya, dengan temannya yang lainnya, ya. Sehingga apa? Mari kita jaga, ya. Mari kita nasihati, saling nasihati di antara keluarga kita. Kalau ada anak kita, kita tegur, kita nasihati dengan baik, tentu dengan ihsan, dengan cara yang baik. Sehingga apa? Kita tunaikan, kita sebagai seorang pemimpin, kepala keluarga, kita sudah menunaikan hak kita sudah menunaikan kewajiban kita, menjaga amanah kita sebagai seorang suami, pemimpin di keluarga kita, dan juga kita menunaikan hak-hak mereka. Begitu, Pak. Ya. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Kemudian berikutnya diakhiri dengan apa? Tadi yang pertama apa? Salat, ya. Di ayat ini pun diakhiri dengan apa? Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Diawali dengan salat dan diakhiri dengan salat. Sangat pentingnya salat. Makanya diakhiri apa? Dan mereka orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Kalau tadi di awal apa? Khusyuk. Kemudian di akhir apa? Sholat. Karena dengan sholatlah kita mampu. Ya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Sholat. Ya, saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua ayat di awal dan di akhir, orang yang menang itu adalah orang yang sholat. Nah, maka itu apa? Kok misalkan saya rajin sholat, tapi kok banyak masalah di saya? Maka harus diperiksa sholatnya, kehusuannya, kemudian ketepatan waktunya dan yang lainnya. Kita perbaiki sholat kita sedikit demi sedikit terbaiki. Kalau misalkan di awal kita hanya takbiratul ihramnya saja kita khusyuk misalkan, tapi berikutnya adalah kita al-fatihahnya misalkan kita perbaiki, kita maknai. Kita tahu maknanya surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita menggambarkan ataupun mentadabburi ayat-ayatnya Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah. Maka ketika mereka orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, mereka lah orang yang beruntung. Kemudian janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang apa sih keuntungan mereka itu? Ulaika humul warithun. Mereka akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisannya? Ayat berikutnya, alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Alladzina, yaitu orang-orang yarithuna yang mereka mendapatkan warisan al-firdaus, surga firdaus Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun, dan mereka kelak akan kekal dalamnya. Masyaallah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga dikumpulkan dengan keluarga kita. Ya. Karena apa? Orang beriman al-haqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman ketika masuk surga, mereka akan dipertemukan dengan keluarganya, al-haqna bihim dzurriyyatahum. Dengan ibunya, dengan neneknya, al-haqna bihim dzurriyyatahum. Ataupun dengan zuriyahnya, dengan anaknya, dengan cucunya. Maka apa? Yang terpenting adalah menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang beriman, keluarga yang beramal soleh. Sehingga apa? Kesolehan itu bukan untuk pribadi kita, akan kita menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang soleh. Ya, sehingga apa?
dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, mawaddah, penuh kecintaan, warahmah, penuh rahmat, dan visi kita adalah bagaimana menjadikan keluarga kita adalah menjadi keluarga ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Hidupkan sholatnya, baik itu sholat sunnahnya, baik itu sholat wajibnya. Ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita untuk menjadikan sholat, menjaga sholat kita. Insya Allah ketika kita menjaga sholatnya, insya Allah urusan-urusan keluarga yang lainnya, maka kita akan mendapatkan kemenangan di dunia maupun di akhirat. Baik, itu saja mungkin untuk semuanya terkait dengan kajian pada malam ini. Mungkin jika ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya, boleh Pak sharing, misalkan di luar konteks yang masalah ini. Waalaikumsalam. Saya pernah sholat di Ustaz ya. Iya Pak. Ada poster di situ. Misalnya 60 tahun sholat tidak terima akibat salah dalam ruku dan sujudnya. Saya sih nggak nyimak itu dari imam siapa gitu. Saya kepikiran yang betul yang salah dari mana gitu. Saya belum saya di mana gitu, mungkin setahun. Iya. Ya salah satunya sholat ada dalam sholat itu ada rukun, Pak, ya. Ada rukun, ada syarat sah sholat, kemudian ada syarat wajib sholat, gitu ya. Nah, bagaimana misalkan orang yang sholat sedangkan dia diterima sholatnya? Misalkan rukun dan sujud dan lain. Dalam satu ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat sunnah. Kemudian kata Rasulullah, ulangi sholatnya. Diulangi lagi. Kata Rasulullah, ulangi sholatnya sampai 3 kali. Ya Rasulullah, kenapa harus saya ulangi sholat saya? Kemudian kata Rasulullah SAW, kamu sholat itu seperti ayam yang matu, bijinya cukup. Yang pertama tidak tumanina. Ketika ruku, maka sempurnakan rukunya. Rasulullah dalam sifat sholat Rasul itu kan, ketika beliau ruku, kalau kita menaruh gelas ya di punggungnya, di punggung beliau, itu airnya itu enggak jatuh. Itu dalam masuk sifat sholat ya. Jadi lurus ya kan rukunya. Kemudian enggak terburu-buru, enggak seperti apa tadi ayam yang matu. Kalau ayam yang matu biji-bijian itu cepat gitu ya. Nah itu sholat kan. Jadi jangan cepat salah satunya itu. Kenapa? Kata Rasulullah ulangi karena sholat kamu belum sholat ini ya. Karena cepat-cepat. Karena kita melihat ya orang sholat terburu-buru, bacaannya enggak tumanina. Maka syarat dalam rukun sholat itu salah satunya adalah tumanina. Tumanina apa? Tenang. Tenang itu enggak terburu-buru. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallah. Allahu akbar. Kemudian kita tenang juga, luruskan ketika kita iktidal, kita lurus juga. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi Rabbana wa lakal hamd. Kemudian kita sujud subhanallah wa bihamdihi. Kita sempurnakan sampai 3 kali subhanallah. Kemudian kita bangun. Itu masuk dalam kesempurnaan dalam sholat. Karena tadi hadisnya juga ya karena itu bukan belum sholat ya, seperti sholatnya ayam mati tadi dia makan cepat-cepat. Sehingga Rasul mengatakan ulangi lagi. Ya, jadi salah satunya masuk ke dalam sifat sholat ya. Kita dalam rukunnya adalah tumanina. Bagaimana sholat kita menjadi sholat yang tenang, gitu Pak. Allahu a'lam. Jadi menjadikan bagaimana kita usahakan sholat kita tidak terburu-buru, ya. Kita usahakan tumanina tenang dalam sholat kita. Rukunya disempurnakan, sujudnya disempurnakan, i'tidalnya disempurnakan, bacaan-bacaannya, al-fatihahnya disempurnakan, ya semuanya disempurnakan. Kalau kita menyempurnakan sholat nggak sampai 5 menit, kalau kita sholat ya, paling maksimal 5 menit, paling lama 5 menit ya. Apalagi kalau kita sendirian ya, cepat ya. Kalau kita berjamaah paling lama 5 menit ya. Allah hanya meminta untuk kita 5 menit. Kalau dikali 5, 20 menit. Dalam sehari semalam Allah hanya minta kepada kita 20 menit untuk mengingatnya ya. Secara khusus dalam sholat. Sisa waktu itu fantasiun bil ard, silakan bertebaran di bumi ini ya. Dalam ayat dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantasiun bil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Jadi ketika kita sholat maka diperintahkan Allah untuk mencari pertebaran di muka bumi ini, silahkan ya. Tapi ketika datang waktunya sholat, kita berusaha untuk menyempurnakan sholat kita. Baik, betul. Kalau tidak ada, kita cukupkan baik, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan khusus bagi saya pribadi bisa mengenalkan ya, dan juga menyentuh semuanya. Kita usahakan karena pada hakikatnya ilmu itu adalah apa yang kita amalkan. Sebanyak apapun ilmu ya, tidak akan bermanfaat kecuali kita amalkan. Dari baca kepada Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.